Nah, bagaimana dengan posisi sumbu isometri? Ya, sumbu isometri dapat ditempatkan sembarang untuk menghasilkan pandangan berbeda dari satu objek. Ya, jadi boleh kita tentukan sembarang. Ya, tapi tentunya ya kita perlu perhatikan apakah nanti orang akan mudah membaca gambar yang kita buat atau tidak. Ya. Tapi setidaknya ada 3 posisi sumbu isometri yang biasa digunakan. Yang pertama adalah isometri reguler atau isometri yang secara umum digunakan. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah sumbu isometrinya. Ya. Nah, pada isometri reguler itu titik pandang adalah bagian atas dari satu objek. Ya, jadi kalau Anda punya sebuah objek, Anda lihat di bagian atas dari objek itu adalah titik pandang utamanya. Ya. Oke. Sehingga kemudian garis vertikalnya atau sumbu yang sejajar dengan garis vertikal ini adalah sumbu utamanya. Ya. Kemudian sumbu yang lain membentuk sudut 120 derajat dari sumbu yang pertama tadi, sumbu utama tadi. Ini adalah isometri reguler. Ya. Kemudian yang kedua, reverse axis isometri. Sumbu isometri yang berkebalikan. Seperti ini. Oke. Nah, pada sumbu isometri yang berkebalikan, ini titik pandangnya adalah bagian bawah dari objek. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah tengah ini atau di sebelah kanan ini, ya, karena baru ada 2. Ya, gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ini sebenarnya sebuah objek yang sama, tetapi kita lihat dengan cara yang berbeda. Ya, yang satu dilihat dari atas objek, ya. Jadi titik pandang kita bisa melihat bagian atas dari objek. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu kita lihat dari sisi yang agak ke bawah, sehingga yang tampak adalah bidang atau bagian dari bawah objek itu. Ya, bagian atasnya tidak kelihatan. Kemudian posisi yang ketiga adalah long axis isometri atau isometri sumbu isometri yang panjang. Nah, pada kasus ini ya kita mengambil sisi kanan atau sisi kiri itu sebagai titik pandang. Ya, jadi bisa mengambil sisi kiri ataupun sisi kanan. Sehingga kemudian sumbu aksisnya, sumbu isometrinya itu adalah horizontal. Ya, salah satu sumbu isometri utamanya adalah sumbu garis horizontal. Ya. Untuk kemudian dua sumbu yang lain membentuk sudut 120 derajat dari sumbu yang utama tadi. Nah, ini adalah 3 posisi sumbu isometri yang biasa digunakan. Nah, tentu dari ketiga posisi sumbu isometri ini yang paling banyak digunakan adalah yang reguler isometrik atau isometri umum. Ya, di mana kita melihat objek itu dari sebelah atas. Kalau kita secara keseharian kan melihat satu objek itu lebih sering melihat dari sisi sebelah atas, ya, bukan dari sebelah bawah atau dari sebelah sisi kiri atau sisi kanan. Ya, secara umum objek akan dilihat dari bagian atas. Oke, sehingga ini adalah posisi sumbu isometri yang biasa digunakan, yaitu yang reguler isometri. Nah, kemudian bagaimana jarak pada gambar isometri? Ya. Nah, ketika kita menggambarkan sebuah objek dengan skala 1:1, maka
panjang sebenarnya ditunjukkan oleh garis yang sejajar dengan garis isometri. Ya. Jadi semua objek, semua bagian objek yang sejajar dengan garis isometri itu kita gambarkan dengan skala yang sama atau full scale. Ya, panjang sebenarnya ditunjukkan pada sepanjang garis isometri. Oke, garis isometri adalah garis yang paralel dengan sumbu isometri. Jadi tidak harus yang ada di sumbu isometri, ya, tapi semua yang garis yang paralel dengan sumbu isometri itu kita sebut dengan garis isometri. Dan semua garis atau bagian dari objek yang sejajar dengan garis isometri atau paralel dengan garis isometri, maka kita tunjukkan ya, dengan skala penuh. Ya. Oke, misalkan ini. Ya. Nah, objek ini ada bagian-bagian yang sejajar dengan sumbu isometri, tetapi ada juga bagian-bagian yang tidak sejajar dengan sumbu isometri. Nanti kita akan perhatikan. Ya. Contoh ini, nah ini adalah bagian-bagian yang sejajar dengan sumbu isometri, disebut sumbu X. Gitu ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian, nah ketika Anda memiliki dimensi atau ukuran pada garis-garis tersebut, ya misalkan 1 meter atau 10 cm dan sebagainya, maka gambarkan dengan ukuran yang sama. Ya, jika skalanya 1:1. Kemudian ini sumbu Y, ya, ada 3 garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian sumbu Z, ya, ini juga ada 3 garis yang sejajar sumbu Z. Nah, ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu isometri. Nah, gambar pada garis-garis yang sejajar sumbu isometri ini ditunjukkan dengan skala penuh, ya, dengan panjang sebenarnya. Jadi kalau ukurannya 1 cm, ya, objek itu memiliki ukuran 1 cm, kemudian skala yang Anda buat gambarnya skala 1:1, maka ya pada bagian tersebut Anda harus gambarkan sepanjang 1 cm juga. Karena itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu isometri. Nah, sedangkan garis-garis yang lain, ya, ini ada 4 garis. Nah, ini adalah garis-garis yang tidak sejajar dengan sumbu isometri. Oke. Nah, atau kita sebut dengan non-isometric lines. Nah, untuk garis yang tidak sejajar sumbu isometri atau yang non-isometric lines, panjangnya itu tidak sama dengan panjang sebenarnya. Ya, tergantung dari kemiringan. Ya, tergantung dari kemiringan sudut yang terbentuk oleh garis tersebut atau objek tersebut terhadap sumbu isometri. Bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Nah, baik itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada gambar isometri. Oleh karena itu, ketika Anda membuat gambar isometri, ya, Anda perlu perhatikan betul mana garis yang isometri, mana yang nantinya non-isometri. Ya. Nah, pada pembuatan gambar isometri, usahakan gambar dulu garis-garis yang sejajar dengan sumbu isometri atau garis-garis isometri. Nah, baru setelah itu Anda sambung-sambungkan untuk garis-garis yang non-isometri. Ya, baik, itu terkait dengan posisi garis sumbu isometri dan juga apa itu garis isometri.